241 Aku akan membunuh. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Apa? Wajah Chen Fan menjadi gelap. Kemarahan mendorongnya untuk menggoyangkan tubuhnya, mengirimkan gelombang kekuatan yang tak terpisahkan dari lengan bajunya yang menggembung. Pepohonan di sekitarnya bergetar dan bahkan daun-daun yang berguguran pun hancur menjadi debu saat gelombang kekuatan menyapu angkasa. Dia menginjak tanah dan menciptakan kawah besar di jalur batu granit. Chen Fan terlalu marah untuk peduli dengan lingkungannya. Dia tidak pernah begitu terkejut sejak dia dilahirkan kembali. Panggilan telepon Sister An telah membuka gerbang ingatan ketika kejadian-kejadian di kehidupan masa lalunya terlintas di benaknya. Dia sedih, takut, dan yang paling penting, marah. Ayahnya terdiam setelah mendengar berita itu, dan rambutnya memutih dalam semalam. Wang Xiaoyun adalah tulang punggung keluarga. Kematiannya merupakan pukulan telak bagi Chen Gexin, Chen Fan dan Anya. Butuh beberapa saat bagi Chen Fan untuk menahan amarahnya dan menenangkan diri. Dia kemudian bertanya, bagaimana kabar ibu? Bahkan ketika dia menanyakan pertanyaan itu, dia mengulurkan kehendak ilahi dan menemukan jimat giok itu. Dia telah memberi Anya, Wang Xiaoyun, Chen Gexin, dan Fang Qiong masing-masing sebuah jimat giok. Itu tidak hanya bisa mengusir kejahatan dan melindungi mereka tetapi juga memungkinkan Chen Fan melacak mereka kapan saja. Yah, jimat yang kamu berikan padanya pasti berfungsi. Itu adalah truk semi yang membawa kerikil penuh yang menabrak mobil ibu. Ibu hanya mengalami sedikit goresan kecil, tapi dia masih shock. Namun, jimat itu hancur. Petik 2, kata seorang ya. Saat itu, Chen Fan sudah menemukan Anya dan ibunya. Chen Fan menyadari bahwa pikiran Anya lebih tenang daripada suaranya. Dia kemudian mengamati lokasi kecelakaan. Sebuah truk yang membawa beberapa ton kerikil menabrak Mercedes-Benz S600 milik Wang Xiaoyun. Jok belakang Mercedes tersebut hancur dan siapapun yang duduk di sana pasti tewas seketika. Namun, meskipun rambutnya terurai dan wajahnya terkejut, Wang Xiaoyun masih hidup dan sehat. Jimat giok telah dihancurkan oleh kekuatan yang tidak diketahui. Itu bagus. Selama kamu dan ibu selamat. Jimat giok itu pasti menyerap terlalu banyak kekuatan dan karena itu rusak. Bahkan saat Chen Fan berusaha menghibur Anya, cahaya dingin muncul di matanya. Truk itu menerobos lampu merah dan menabrak Mercedes-Benz. Itu bukan kecelakaan, tapi percobaan pembunuhan. Tata letak adegan itu sangat mirip dengan kecelakaan yang menewaskan Wang Xiaoyun di kehidupan masa lalu Chen Fan. Saat itu, pengemudi truk mengaku terlalu banyak mabuk dan karena campur tangan pihak di belakang layar, penyebab sebenarnya kecelakaan itu tidak pernah terungkap. Namun, kali ini, Chen Fan tidak membutuhkan juri untuk memberitahukan siapa yang bersalah. Keluarga Seng, Seng Junwen dan Seng Ronghua. Chen Fan mendongak saat api biru keluar dari matanya. Ini adalah pertama kalinya Chen Fan mengakui bahwa dia telah melakukan kesalahan. Dia seharusnya tidak meremehkan kekejaman keluarga Seng dan tekad mereka untuk membunuh. Keluarga Seng tidak akan tenang sampai mereka menjadi satu-satunya kekuatan dominan di kota. Kesuksesan keluarga Chen dibangun di atas 3 landasan, Chen Zhenxin, Wang Xiaoyun, dan Chen Fan. Keluarga Seng tahu bahwa hanya dengan menyingkirkan ketiga faktor tersebut mereka dapat sepenuhnya menyingkirkan keluarga Chen dari kota. Dalam hidup ini, aku tidak pernah menganggap serius manusia. Aku selalu menganggap mereka lebih rendah dari serangga. Bahkan seseorang sekuat Lei Qianjue adalah orang yang lemah di mataku dan dibunuh olehku dengan mudah. Chen Fan berkata perlahan, namun, Seng Ronghua telah memberinya pelajaran yang sulit hari ini. Bahkan gigitan serangga pun akan terasa sakit jika mendarat di tempat yang tepat. Dia ingin perlahan-lahan menyulut kemarahan keluarga Seng, memberi mereka kematian yang menyakitkan dan lambat. Namun, Seng Ronghua begitu kejam sehingga serangannya hampir melumpuhkan keluarga Chen. Metodenya yang kejam dan tak kenal ampun mengingatkan Chen Fan bagaimana ia menjadi orang terkaya di Jiangbei. Ibu dan kakak An selamat karena jimat giok. Bagaimana kalau lain kali? Chen Fan akhirnya menyadari betapa tidak bergunanya tindakan pencegahannya. Perang klan bukanlah sebuah permainan pura-pura, ini adalah masalah hidup dan mati. Seng Ronghua tidak pernah menganggap enteng masalah ini dan telah memberikan semua yang dimilikinya sejak awal. Sementara itu, Chen Fan sempat meremehkan lawannya dan bahkan pergi menghadiri konferensi di tengah pertarungan.
Ketidakhadirannya membuat kecelakaan itu mungkin terjadi. Meskipun Wang Xiaoyun tidak terluka kali ini, dia tidak dapat menjamin keselamatannya setiap saat. Lebih buruk lagi, jika lawannya mengetahui rahasia jimat giok Wang Xiaoyun, mereka dapat membeli mantra balasan untuk membuat jimat tersebut tidak efektif. Aku membutuhkan lebih banyak kekuatan dan menjadi lebih kuat untuk melindungi orang-orang yang kucintai. Aku bahkan mungkin harus membunuh. Dua bola api emas menyala di matanya. Api berkobar dengan ganas, mengancam akan membakar langit. Hanya setelah aku membunuh begitu banyak orang sehingga manusia mulai takut padaku, barulah mereka belajar menjauh dari keluarga dan orang-orang terkasihku. Mulai sekarang, mereka yang sangat menyakiti keluargaku akan menghadapi kematian. Chen Fan berhasil mengeluarkan beberapa kata dari rahangnya yang terkatup rapat. Api emas di matanya padam, memicu tekadnya untuk mengubah dunia menjadi rumah jagal. Penguasa langit mistik utara yang kejam dan acuh tak acuh akhirnya kembali. Chen Fan mendongak saat seringai muncul di wajahnya. Jadi, Seng Ronghua mengirim beberapa orang lemah untuk mengejarku. Segera setelah dia selesai berbicara, 3 kehadiran mematikan muncul dari balik semak. Sementara itu, di sepanjang tepian sungai kota Jin yang berkilauan, ruang makan di dalam restoran bernama Victoria diterangi dengan lilin-lilin kuno. Banyak pelayan yang mengenakan tuxedo sibuk di sela-sela meja, melayani pelanggan mereka. Ini adalah restoran kelas atas termahal di kota Jin. Itu dimiliki oleh royalti Inggris dan satu kali makan di sini akan menelan biaya setidaknya 10.000 yuan. Meskipun harganya keterlaluan, namun setiap hari selalu penuh sesak. Seorang gadis berpenampilan anggun mengikuti seorang pelayan ke sebuah bilik. Setelah menyadari hanya Shen Junwen yang ada di sana, dia bertanya dengan heran. Di mana orang lain? Kita hanya berdua malam ini. Shen Junwen tersenyum dan menarik kursi ke belakang untuk gadis itu seperti seorang pria sejati. Kupikir aku akan bertemu Suster Yifei dan yang lainnya. Ada apa? Aku sibuk. Fang Qiong tidak duduk, malah bertanya dengan suara dingin. Xiao Qiong, tidakkah kamu menyadari bahwa kita telah menjauh sejak Chen Fan datang? Kata Shen Junwen lalu menghela nafas. Tolong jangan panggil aku Xiao Qiong, aku punya nama lo. Fang Qiong berkata dengan ekspresi dingin. Aku tidak percaya aku pernah menjadi temanmu. Beraninya kamu mengirim pembunuh untuk mengejar Suster Yifei. Apakah Chen Fan memberitahumu hal itu? Shen Junwen tersenyum masam. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya kira dia tidak pernah memberitahu Anda siapa dia sebenarnya. Apa maksudmu? Ketertarikan Fang Qiong terguncang. Ayahnya adalah putra ketiga Chen Huaiyan, dan ibunya, Wang Xiaoyun adalah pemilik grup Jin Xiu, sekaligus CEO Group. Chen's, keluarga Chen dari kota Jin. Grup Jin Xiu. Fang Qiong menutup mulutnya untuk menahan napas. Dia tidak pernah menyangka bahwa teman masa kecilnya berasal dari latar belakang yang bergengsi. Dia bertanya-tanya mengapa Chen Fan harus berpura-pura bahwa dia berasal dari keluarga biasa. Tunggu, bukankah keluarga Chen baru saja bentrok dengan keluarga Seng dan kalah perang? Tidak heran dia tidak mendengar kabar dari Chen Fan selama berhari-hari. Fang Qiong bertaruh bahwa Chen Fan pasti ingin menjauh dari orang lain untuk menjernihkan pikirannya saat dia menghadapi masa tersulit dalam hidupnya. Dengan pemikiran itu, kesadaran akhirnya muncul di benak Fang Qiong. Shen Junwen tersenyum masam dan berkata, Xiao Qiong, saya harap Anda mengerti bahwa grup Wan Rong hanya melakukan apa yang kami bisa untuk membela diri. Fang Qiong bahkan tidak memberinya jawaban. Dia mengambil dompetnya dan bergegas keluar. Dia memahami pesan Shen Junwen dengan sangat baik. Tidak ada benar atau salah dalam perang klan. Namun, karena dia lebih dekat dengan Chen Fan, dia berada di pihak keluarga Chen. Junwen, apakah kamu harus menceritakan semua itu padanya? Song Ze muncul dari bilik lain dan dia bertanya. Dia akan mengetahui kebenarannya cepat atau lambat. Xiao Qiong adalah gadis yang cerdas, jadi dia akan memahamiku. Shen Junwen menghela nafas, tapi jauh di lubuk hatinya, dia tidak berhenti mengutuk Chen Fan. Chen Fan, setelah kamu mati, Fang Qiong akan menjadi milikku. Dia menghargai waktu kita bersama sebelum kamu muncul, aku yakin itu. Tanpa kamu difoto, Fang Qiong pada akhirnya akan menerima pelukanku. Memikirkan pesan pembunuhan surgawi yang dia terima sebelumnya membuatnya merasa gembira. Jadi dia tertawa terbahak-bahak. Dia sudah terlalu lama menunggu momen ini. Sementara itu, di jalan dekat sekolah bisnis Universitas Kota Jin, 3 bayangan gelap tiba-tiba menghalangi jalan Chen Fan.
Perasaan sedingin es dan jahat yang muncul dari ketiga pembunuh itu mampu membekukan jiwa seseorang. Mereka adalah pembunuh elit di Tiongkok dan telah merenggut lebih dari 100 nyawa selama karir mereka. Klien mereka pasti mengeluarkan banyak uang untuk mempekerjakan mereka bertiga. Mereka adalah tiga pemimpin pembunuhan surgawi. Hampir berlebihan menggunakan ketiganya untuk melawan seorang remaja. Yang mengejutkan mereka, pemuda itu tidak terpengaruh oleh kehadiran mereka dan dia bahkan tersenyum pada mereka. Di matanya, dua nyala api menyala. Tiba-tiba api emas keluar dari matanya dan mendarat di salah satu pembunuh. Ah! Tangisan si pembunuh pendek dan menyakitkan, terpotong oleh kematiannya. Seorang pembunuh kuat dengan budidaya kekuatan internal tingkat puncak berubah menjadi abu dalam sekejap. Bahkan belati paduan di tangannya pun meleleh bersama dagingnya. Saudara laki-laki, ini tidak mungkin. Dua pembunuh lainnya tersentak. Mereka bertiga telah merenggut nyawa yang tak terhitung jumlahnya, banyak di antaranya adalah pengguna pasukan internal tingkat puncak yang kuat. Jika mereka bekerja sebagai sebuah tim, mereka bahkan mungkin bisa membunuh master level semi-transcendent. Namun, Chen Fan telah memberikan salah satu yang terbaik dalam sekejap. Mengapa kamu tidak mengetahui siapa aku sebelum kamu menerima pekerjaan itu? Chen Fan mengambil satu langkah ke depan dan menghilang lalu muncul kembali di samping pembunuh lainnya. Dia mengulurkan lengannya hampir dengan malas, dan tangannya langsung menembus dada si pembunuh dan mencapai jantungnya. Chen Fan meremas jari-jarinya dan mengubah jantungnya menjadi bubur berdarah. Seorang pemimpin pembunuh surgawi bahkan tidak bisa menahan lengannya yang bergerak lambat. Pembunuh terakhir berteriak dengan wajah berkerut, "Grandmaster, seorang Grandmaster. Kamu masih sangat muda, apakah kamu Chen Bei?" Sebelum dia bisa menyelesaikannya, tinju Chen Fan telah menimpanya dari atas, menghancurkan tubuhnya menjadi massa lembek berdarah. Kekuatan tersebut menciptakan jejak di tanah dalam bentuk telapak tangan. Sudah terlambat, kata Chen Fan ringan dan kemudian menghilang dari udara tipis. Dia akan memperbaiki kesalahan dan membunuh beberapa musuh. Kota Jin, komunitas kayu kerajaan Wanrong, rumah besar nomor 1. Kelompok rumah besar ini dikembangkan oleh grup Wanrong dan menempati lahan yang luas di sepanjang tepi sungai kota Jin. Dari semuanya, rumah nomor 1 memiliki pemandangan terbaik. Hampir separuh bangunannya berbentuk cantilever di atas sungai. Tempat itu memiliki halaman rumput seluas beberapa hektar yang dihias dengan hati-hati dengan bunga dan tanaman yang dipangkas dengan cermat. Seluruh tanah miliknya bernilai lebih dari beberapa ratus juta. Dan itu bukan hanya hadiah dari Seng Ronghua kepada putranya tetapi juga basis operasi keluarga Seng. Di dalam mansion, lampu menyala dan semua pejabat tingkat tinggi berkumpul dalam pesta perayaan. Ada Seng Rongxuan, Seng Rongchen, Seng Rongfang, Zhu Hao, Wan Zengqiong, tidak hanya para pemimpin keluarga Seng di sana, tetapi juga manajer tingkat tinggi grup Wanrong serta keluarga Wan di kota Chuzhou. Hari ini adalah hari di mana aliansi mereka memberikan pukulan mematikan kepada keluarga Chen. Setelah hari ini, keluarga Seng akan mendapatkan kembali kejayaannya dan menjadi salah satu keluarga elit di Tiongkok. Seng Ronghua mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan berdiri di depan jendela setinggi lantai. Di luar jendela ada sungai kota Jin yang deras. Paman Lin yang berambut putih berdiri di sampingnya dengan tenang. Selama beberapa dekade, Paman Lin tidak pernah meninggalkan Seng Ronghua dan mengikutinya seperti bayangannya. Manajer grup Wanrong lainnya berdiri di belakang keduanya dalam diam, menunggu instruksi pemimpin mereka. Pukulan tegas Seng Ronghua telah menggulingkan keluarga Chen yang perkasa. Itu adalah tampilan sempurna dari metode dan kekejamannya. Anggota keluarganya yang dulu meragukan kemampuannya terkesan dan terdiam. Akun grup Chen baru saja dibebaskan. Unit disiplin hanya menangkap manajer grup Chen Qianxin dibebaskan berdasarkan perintah pengadilan. Wang Xiaoyun mengalami kecelakaan mobil, mobilnya hancur tetapi dia tidak terluka. Tak satu pun berita itu menyenangkan hati Seng Ronghua. Namun, Seng Ronghua tetap tenang dan percaya diri. Chen's Group dan Wang Xiaoyun bukanlah masalah terbesar. Selama kita bisa menyingkirkan Chen Zhenxin, keluarga Chen akan menjadi tidak punya kendali dan mudah untuk dihabisi. Dikelilingi oleh penjilat grup Wanrong, ego Seng Ronghua membengkak. Dia menoleh ke belakang dan tidak melihat putranya. Dia mengerutkan alisnya dan bertanya, "Di mana Junwen?" Junwen dan Wan Jun pergi menemui gadis dari keluarga Fang itu. Wan Zengqiong berkata sambil tersenyum. Dia tidak boleh absen pada saat kritis ini.
Meski kita sudah merencanakan segalanya dengan baik, aku masih merasa tidak nyaman. Hubungi dia kembali, sekarang. Seng Ronghua berbalik dan memberitahu lelaki tua di sampingnya. Saudara Lin, apakah semuanya baik-baik saja dalam berurusan dengan Chen Fan? Tolong yakinlah, tuanku, tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari ketiga pemimpin pembunuhan surgawi. Bahkan jika dia berada di tingkat puncak budidaya kekuatan internal, dia akan mati sebelum dia tahu apa yang sedang terjadi. Yang berambut putih berkata perlahan, ditambah lagi, meskipun mereka gagal, kamu masih memiliki aku. Betapapun kuatnya Chen Fan, selama dia bukan seorang Grandmaster, saya yakin saya bisa menyingkirkannya. Bagus, sangat bagus. Seng Ronghua mengangguk, kami hanya menunggu kabar dari pembunuhan surgawi. Keluarga Tang mengira kita tidak akan mampu menangani Chen Fan. Seng Ronghua mendengus. Petik 2. Tiba-tiba, gerbang mansion didobrak dari luar. Pintunya dibuat khusus dari perusahaan keamanan Swiss. Itu mampu memblokir peluru yang ditembakkan dari jarak dekat. Namun, di sana-sini, peluru itu terkoyak seperti selembar tisu toilet. Siapa yang pergi ke sana? Keributan itu mengejutkan semua orang di Manor. Banyak pengawal yang menarik keluar peluru mereka, senjata dan menunjuk ke arah pintu masuk. Pemimpin pengawal Seng Ronghua adalah pensiunan sersan pasukan khusus. Dia meletakkan tangan yang menenangkan di depan bosnya dan berkata, "Bos, silakan pergi ke lantai 2 bersama manajer lainnya." Petik 2. Jangan khawatir, ada saudara Lin di sini. Saya tidak takut pada siapapun. Seng Ronghua mendengus dingin. Semua orang melihat ke arah pintu masuk dan mereka melihat seorang pria muda mengenakan pakaian kasual putih dan dia mengaitkan tangannya ke belakang punggung saat dia berjalan melewati ambang pintu. Dia dari penampilan dan tinggi rata-rata, dan tidak ada yang luar biasa pada dirinya. Namun, beberapa orang memperhatikan kilatan cahaya keemasan yang bersinar di matanya seperti api. Tuan Chen, anggota keluarga Seng tersentak ketika mereka akhirnya mengenali pemuda itu. Mereka adalah berasal dari kota Chuzhou, dan karena itu mereka telah mendengar tentang Guru Chen. Selain itu, mereka telah mempelajari profil dan latar belakang Chen Fan berkali-kali ketika mencoba membuat rencana untuk menghadapinya. Tuan Chen, beraninya kamu masuk tanpa izin ke rumahku. Seng Ronghua berteriak sekuat tenaga. Matanya berkabut karena khawatir. Kedatangan Chen Fan berarti ketiga pemimpin pembunuhan surgawi semuanya mati. Anak muda, jika kamu pergi sekarang, aku akan mengampuni nyawamu. Orang tua itu menyipitkan matanya dan berkata dengan nada sinis. Oh benarkah? Jika kamu berlutut dan memohon padaku, aku mungkin berjanji padamu bahwa aku tidak akan menodai mayatmu. Saat Chen Fan mengambil langkah maju, pemimpin pengawal itu melemparkan dirinya ke arah Chen Fan dan melepaskan tendangan memutar. Tendangannya cukup kuat untuk mematahkan pohon yang cukup besar, namun, sebelum tendangannya mendarat di Chen Fan sudah melepaskan kepala pengawal itu dari bahunya. Lelaki tua itu mendengus, dan tubuhnya berubah menjadi bayangan buram. Dalam sekejap, dia sudah berjalan ke arah Chen Fan dan mengangkat kedua tangannya. Jari-jarinya yang kasar menunjuk ke bawah dan menyentuh Chen Fan dari atas. Kecepatan orang tua itu lebih cepat daripada pengguna pasukan internal manapun yang pernah dia temui. Dia mungkin lebih cepat daripada Lu Tianfen dan Grandmaster lainnya. Menyedihkan, Chen Fan melambaikan tangan dan melepaskan fiski yang tidak terlihat. Energi Qi melesat di udara, menciptakan tanda putih panjang. Di bawah pengawasan semua orang yang tidak percaya, energi putih melesat ke arah lelaki tua itu. Apakah dia baru saja melepaskan kekuatan internal? Apakah dia seorang Grandmaster? Wajah lelaki tua itu memucat saat dia dengan cepat menyingkir untuk menghindari fiski. Fiski sangat merindukan lelaki tua itu dan mendarat di TV besar di belakangnya. Kabum! TV LCD meledak akibat benturan tersebut, mengirimkan pecahan kaca yang tak terhitung jumlahnya ke segala arah. Anggota keluarga Seng menutupi kepala mereka dengan kedua tangan dan bergegas menghindari bahaya. Fiski telah menembus TV dan membuat lubang besar di dinding tebal di belakangnya. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda adalah seorang Grandmaster. Orang tua itu berhenti tepat di depan Seng Ronghua, melindungi Seng Ronghua. Ketidakpastian dan kekhawatiran muncul di matanya. Seorang Grandmaster yang berusia kurang dari 20 tahun. Saya baru meninggalkan komunitas seni bela diri selama 1 dekade, dan komunitas tersebut telah menghasilkan bintang yang sedang naik daun dengan kekuatan yang begitu besar.
Apakah itu benar? Chen Fan tetap tenang dan terus mendekat. Berhenti, kamu. Berhenti di situ. Lelaki tua itu menegakkan punggungnya saat tubuhnya mengeluarkan suara retakan seperti persendian yang patah. Dalam sekejap, tinggi badannya bertambah beberapa sentimeter. Otot-ototnya yang keriput membengkak, meregangkan kulit yang kendur. Kerutan di wajahnya yang keriput menghilang dan dia telah berubah dari seorang lelaki tua yang tampak lemah menjadi seorang pria paruh baya yang tampan dengan fisik yang sempurna. Saudara Lin, Seng Ronghua terkejut dengan perkembangan tersebut. Dia tidak pernah menyangka bahwa lelaki tua yang telah menemaninya selama puluhan tahun ternyata lebih muda darinya. Banyak manajer tingkat tinggi keluarga Seng juga terkejut dengan perkembangan tersebut. Aku telah hidup di bawah perlindungan tuanku selama bertahun-tahun dan menyelamatkannya berkali-kali. Aku bertaruh hutangku telah terbayar. Ini akan menjadi kali terakhir aku membantumu, tuanku. Setelah ini, aku akan meninggalkan keluarga Seng dan mencari tempat lain untuk tinggal. Paman Lin menghela nafas dan kemudian dia kembali menghadap Chen Fan. Anak muda, kamu telah mencapai tingkat pencapaian yang luar biasa di usia yang begitu muda. Masa depanmu bisa saja cerah. Namun, kamu tidak boleh macam-macam denganku. Aku Lin Tatian, orang tua itu mengumumkan dengan bangga. Kamu terlalu banyak bicara. Chen Fan mendengus pelan dan melepaskan blade aura berwarna biru. Dia menarik lengannya dan meretas blade aura di Lin Tatian. Chen Fan terkejut setelah dia menyadari bahwa ada Grandmaster Transcendent yang tersembunyi di dalam keluarga Seng. Grandmaster biasanya mendominasi kekuatan suatu wilayah, seperti halnya Chen Jiuyang dari Sekte Tai Chi, Dusan dari negeri Miao, Hua Yunfeng dari Zonghai, dan Lei Qianjue dari Sekte Hong. Bahkan yang terburuk di antara mereka, Lu Tianyun adalah sosok yang mendominasi di Provinsi Tiannan. Oleh karena itu, memiliki seorang Grandmaster yang bersembunyi di keluarga Seng adalah hal yang tidak pernah terdengar. Meskipun terjadi pergantian peristiwa, Chen Fan sama sekali tidak khawatir. Dia menggandakan seninya saat blade aura berwarna biru melonjak. Lawannya hanyalah seorang Grandmaster, level yang nyaman untuk dihadapi oleh Chen Fan. Lagi pula, dia telah membunuh 3 Grandmaster sejak dia dilahirkan kembali. Azure Wood Keyblade adalah teknik berperang. Ia membelah apapun yang menghalanginya, baik itu sofa, dinding, atau daging manusia. 2 manajer grup One Rong sangat disayangkan menghalangi blade aura dan terbelah menjadi 2. Bravo, sungguh manfaat yang bagus dari kondensasi Qi. Lin Tatian mendengus dingin dan melangkah maju dengan pukulan. Tiba-tiba, gelombang energi gelap keluar dari telapak tangannya dan dengan cepat menyebar ke seluruh ruangan. Seorang manajer grup One Rong agak terlalu lambat untuk menghindari energi gelap, jadi dia dihancurkan oleh energi gelap yang tampaknya tidak berbahaya. Energi gelap tampak seperti cairan lembut, tetapi setiap tetesnya akan menghancurkan batu besar. Kematian seorang pengamat tidak mengganggu Lin Tatian sedikitpun. Dia mengisi lebih banyak energi dan menyebabkan gelombang gelap besar mengejar Chen Fan. Seseorang dapat membaca antara keputusan Lin Tatian untuk menyelamatkan Seng Ronghua dan membunuh orang-orang di sekitarnya dan melihat kebanggaan seorang Grandmaster. Seorang Grandmaster tidak pernah mempedulikan siapapun kecuali mereka yang berhutang budi. Merusak, Chen Fan membawa blade aura dan meretasnya. Blade Auras melonjak menjadi sekitar 3 meter dan menghancurkan segala sesuatu yang bersentuhan dengannya. Seng Rongchen, Seng Rongfang, dan Wan Zengqiong, beserta dekorasi mahal semuanya diiris menjadi 2 dari tengah. Setelah tubuh darah mereka jatuh ke tanah, isi perut mereka keluar dari perut mereka yang terbuka, mereka melolong ketakutan dan memohon agar segera mati. Chen Fan tidak tahan terhadap permohonan sedih mereka. Itu hanyalah serangga yang dia bunuh. Jadi dia mengisi energi sekali lagi dan meretas Lin Tatian. Energi gelap Lin Tatian terpotong di tengah, menciptakan jalan bagi Chen Fan. Chen Fan melesat ke depan, melewati 2 dinding energi gelap dan tiba di hadapan Lin Tatian dalam sekejap. Tidak mungkin, wajah Lin Tatian menegang. Dia telah mempelajari gelombang energi gelap dari seorang master di Tiongkok Tenggara. Setelah dilepaskan, gelombang gelap mampu menenggelamkan segala sesuatu di area yang luas. Setiap orang biasa yang terjebak dalam gelombang gelap akan digiling menjadi bubur kertas. Bahkan seorang Grandmaster harus berhati-hati dalam seni ini. Fakta bahwa Chen Fan mampu membuka energi gelap dengan satu tebasan menggunakan blade aura, berarti Azure Wood Keyblade milik Chen Fan jauh lebih kuat daripada energi Qi gelap miliknya. Datang lagi,
Lin Tatian tersenyum sambil mengulurkan kedua tangannya ke depan dadanya dan mulai menarik napas panjang. Tiba-tiba, energi gelap menarik kembali dan menyatu serta terkompresi di tengah lengannya. Pada akhirnya, energi gelap yang luas itu berubah menjadi ular hitam kristal yang berlekuk-lekuk. Mengapa kamu tidak mencoba seni transformasi naga dan ular? Lin Tatian menyeringai dan kemudian menjentikkan ular ki kecil berwarna gelap itu ke arah Chen Fan dengan ibu jarinya. Wajah Chen Fan menegang setelah dia melihat ular kecil yang bergerak masuk. Meskipun ukuran ular itu jauh lebih kecil, esensi sejati di dalamnya sangat kental sehingga mirip dengan esensi sejati. Dengan kata lain, ular ki kecil itu setara dengan bom ki sejati yang akan membunuh semua orang di ruangan itu begitu meledak. Teknik yang digunakan oleh Lin Tatian ini sangat mirip dengan Skyfall Hammer miliknya. Namun, Skyfall Hammer mampu memanfaatkan kekuatan langit dan bumi untuk melancarkan serangan tersebut. Sebaliknya, seni Lin Tatian hanya mengonsumsi ki sejati miliknya yang telah ia kembangkan selama bertahun-tahun. Perbedaan inilah yang menyebabkan seni Lin Tatian menjadi jauh lebih lemah. Membunuh. Chen Fan mengangkat blade aura berwarna biru dengan kedua tangannya. Blade aura telah tumbuh setipis sayap lalat naga. Jika seseorang melihat ke tepinya, bilahnya hampir tidak terlihat. Kemudian Chen Fan menebaskan pisau di leher ular itu. Blade Ki tidak terlalu besar, seperti gerimis yang tidak jelas di provinsi Jiangnan, sudutnya hampir tidak dapat dibayangkan, tetapi tepat. Serangannya dilakukan sekaligus dengan gerakan yang lancar dan tegas. Bahkan tidak ada satu nafas pun yang terbuang. Itu adalah jurus yang hanya bisa dilakukan oleh ahli pedang. Kabum, ular pedang Ki meledak di udara, ledakan yang menggelegar mengguncang seluruh area pemukiman. Banyak orang menyalakan lampu dan mengintip dari balik tirai untuk melihat apa yang terjadi. Sementara itu, gelombang kejut menyapu seluruh ruangan. Ia melemparkan segalanya ke tanah, menghancurkan semua jendela, dan membuka dinding. Dilihat dari luar, rumah mewah itu hancur seolah-olah terkena peluru artileri langsung. Seharusnya tidak ada seorang pun yang selamat dari serangan itu. Chen Fan berdiri diam dan tidak bergerak. Lantai di sekitar kakinya masih dalam kondisi bersih, sementara apapun yang berjarak sekitar 3 meter darinya semuanya hancur. Ada bagian tubuh yang berdarah berserakan di mana-mana. Tidak ada yang selamat dari ledakan itu, kecuali satu orang. Seng Ronghua terbaring di lantai, kakinya tersangkut puing-puing langit-langit yang berjatuhan. Rambutnya yang berdebu tergerai di bahunya, membuatnya tampak seperti hantu. Lin Tatian pasti telah melindunginya di saat-saat terakhir dari ledakan dahsyat. Hei nak, kamu memang musuh yang kuat. Tempat ini terlalu kecil, ayo kita akhiri ini di luar. Lin Tatian tertawa terbahak-bahak, lalu menabrak dinding dan mendarat di atas sungai. Beberapa hari lalu sungai itu meluap sehingga airnya deras. Angin bertiup kencang dan memecah ombak menjadi cipratan putih. Meski sungai bergejolak, Lin Tatian berdiri diam seperti pilar batu di dasar sungai. Di sekelilingnya, energi gelap bergolak, mengancam akan membunuh. Chen Huaiyan bahkan tidak memandang sekilas pada Seng Ronghua, dia menghilang dari pandangan dan muncul kembali, berdiri di atas sungai di seberang musuhnya. Semua orang di keluarga Seng, kecuali Seng Ronghua telah meninggal, dan tidak akan sulit baginya untuk menghabisi Seng Ronghua. Namun, jika dia membiarkan Grandmaster menyelinap pergi, dia mungkin bisa menyakiti keluarganya nanti. Chen Fan mungkin tidak memikirkan banyak hal sebelum panggilan bangun yang hampir membunuh ibunya. Namun, dia sudah mengevaluasi kembali situasinya dan lebih berhati-hati. Penguasa langit mistik utara telah membantai banyak galaksi dan mengetahui pentingnya tidak meninggalkan jalan keluar. Aku tidak pernah mengira ada orang yang bisa memiliki kekuatan sebesar itu di usiamu. Kamu mengingatkanku pada seseorang yang dulu kukenal. Lin Tatian mengaitkan tangannya ke belakang dan mengumumkan. Postur tubuhnya tegap dan sikapnya seperti dewa. Dia adalah seorang pemuda gagah sepertimu dan mendapatkan gelar Grandmaster paling kuat di luar negeri. Dia dianggap sangat mungkin mencapai keadaan abadi. Terakhir kali aku bertemu dengannya, dia sedang dalam perjalanan kembali ke Tiongkok untuk merebut kembali dominasinya. Saya tidak melihatnya selama 10 tahun atau lebih, saya yakin, dia telah mencapai puncak keadaan transenden dan tidak jauh dari keadaan abadi. Kamu melakukannya sebaik dia, bahkan lebih baik lagi di masa depan. Lin Tatian mengeluh. Oh, apa yang kamu bicarakan tentang Lei Qianjue? Chen Fan berkata dengan ringan. Saya sudah membunuhnya. Apa? Tiba-tiba,
Lin Tatian merasakan ketakutan untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Sementara itu, sebuah wisma di seberang sungai sedang mengadakan pesta. Para elit kota Jin tahu bahwa istana ini dimiliki oleh seorang tokoh perkasa di provinsi Jiangnan, Tang Yuanqin. Perkebunan keluarga Tang tidak menerima begitu banyak tamu selama hampir setengah tahun. Sejak Tang Yifei mengasingkan diri, hanya Tang Yifei dan beberapa pelayan yang menjaga perkebunan dan jarang ada pengunjung. Hari ini, Tang Yifei akhirnya menyelesaikan budidaya pengasingannya, dan oleh karena itu, para taipan di seluruh provinsi Jiangnan datang untuk memberi selamat kepadanya. Kekuasaan yang mendominasi provinsi Jiangnan akhirnya kembali. Ayah, kamu seorang Grandmaster sekarang. Tang Yifei membantu secangkir anggur dan bertanya sambil tersenyum. Namun, dia tidak bisa menyembunyikan kelelahan di matanya. Tidak ada seorang pun yang ingin membiarkan orang lain menentukan hidupnya. Apa yang terjadi beberapa hari lalu di Taman Green Finesse Club masih membuatnya tidak bisa tidur di malam hari. Hehe, tidak semudah itu menjadi seorang Grandmaster Lo. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak. Rambut peraknya menonjolkan ketajaman predator di matanya. Penampilan dan sikapnya yang sombong sesuai dengan gelarnya sebagai sosok yang mendominasi di Jiangnan. Grandmaster adalah naga sejati, mereka adalah legenda. Hanya ada segelintir dari mereka di Tiongkok. Seperti keluarga Hua di Zhonghai, keluarga Lu di kota Linzhou, sekte Taichi di Zhongzhou, sekte Baji, dan sekte Hong, mereka semua adalah kekuatan besar yang harus diperhitungkan. Jika saya bisa menjadi seorang Grandmaster, saya akan mengklaim seluruh provinsi Jiangnan dan bersaing langsung dengan jagoan dari Zhonghai itu. Tang Yuanqin kemudian menggelengkan kepalanya dan meratap, sayangnya, aku masih belum sampai di sana. Meski begitu, aku telah mencapai kondisi semi-transenden. Bahkan pengguna kekuatan internal tingkat puncak tidak akan bertahan lama dalam pertarungan melawanku. Puncak pengguna pasukan internal tingkat seperti Master Chen dari Jiangbei. Tuan Chen dari Jiangbei. Senyuman Tang Yifei membeku di wajahnya seolah dia teringat sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Apa yang terjadi? Tang Yuanqin menyadari bahwa putrinya menahan sesuatu. Dia telah mempersiapkan putrinya untuk menjadi penggantinya. Jadi dia telah belajar sejak usia dini untuk menangani dirinya sendiri dengan tenang sebelum krisis. Tidak ada. Tang Yifei menunduk dan bergumam. Dia bahkan tidak sanggup memberitahu ayahnya bahwa Master Chen telah melampaui level Grandmaster, apalagi hidupnya berada di tangan Master Chen. Dia tidak akan pernah berpikir untuk memprovokasi keluarga Tang jika aku hadir. Tang Yifei mendengus dan berkata, jangan khawatir, Yifei. Ayah akan pergi ke Jiangbei besok untuk membalas penghinaan yang kamu derita. Setelah mencapai semi-transenden, dia merasa energi yang mengalir di nadinya akan memberinya kekuatan yang cukup untuk membunuh Chen Fan dengan satu serangan. Tidak, ayah. Tang Yifei segera membalas. Kabum, sebuah ledakan meletus dari seberang sungai, kedengarannya seperti seseorang meledakkan bom. Apa itu? Semua orang melihat ke seberang sungai tetapi tidak melihat apapun. Jarak tepian sungai terlalu jauh bagi orang biasa untuk melihat apa yang terjadi di seberang sungai. Namun, Tang Yuanqin adalah pengguna pasukan internal dan memiliki indera penglihatan yang sangat tajam. Itu adalah Grandmaster. Wajah Tang Yuanqin menjadi gelap seolah dia baru saja melihat hantu. Saat itu kedua petarung di sungai itu sudah saling bertengkar lagi. Lin Tatian adalah musuh terkuat kedua yang pernah ditemui Chen Fan. Dia dengan mudah lebih kuat dari Chen Jiuyang, Black Nake, Lin Tatian dan hanya sedikit kurang kuat dari Lei Qianjue. Energi gelap yang mendidih di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi ujung tajam yang tak terhitung jumlahnya dan ditembakkan ke arah Chen Fan. Chen Fan menyadari bahwa satu-satunya hal yang menghentikannya mencapai puncak keadaan transenden adalah cedera lama yang dideritanya sejak lama. Chen Fan tidak takut padanya. Ia mampu mengalahkan Lei Qianjue yang tidak hanya mencapai puncak keadaan transenden tetapi juga menyempurnakan kondisi fisiknya. Jadi Lin Tatian seharusnya tidak menjadi masalah besar. Pukulan hipersonik Chen Fan sulit dilakukan, lagi pula, dia hanya mencapai kesuksesan awal dalam budidaya tubuh daunnya. Hanya mereka yang telah mencapai kesuksesan fenomenal dalam budidaya Conate Body yang dapat memecahkan penghalang suara sesuka hati. Meski begitu, Chen Fan seharusnya bisa mengalahkan Lin Tatian meski tanpa menggunakan pukulan hipersonik. Kabum! Gelombang besar muncul dan air memercik ke energi gelap di atas. Air dengan cepat terbentuk dan menjadi bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan ke arah Chen Fan.
Di tempat terbuka, kekuatan Lin Tatian tampaknya telah tumbuh dengan pesat, sedemikian rupa sehingga ia mampu mengendalikan esens Qi di antara langit dan bumi dan mencapai persatuan fana dan surga. Namun, tingkat pencapaiannya jauh berbeda dibandingkan dengan Lei Qianjue. Membunuh. Chen Fan berteriak, sekuat tenaga dan menurunkan Blade Qi ke energi gelap yang masuk. Blade Qi tampaknya telah merobek struktur ruang dan merobek gelombang gelap menjadi dua. Chen Fan membunuh Black Nake dengan serangan yang sama persis. Namun, Lin Tatian adalah musuh yang jauh lebih kuat. Dia melipat tangannya dan kemudian mengayunkan kedua lengannya keluar dengan gerakan memutar, membentuk cincin yang terbuat dari energi gelap. Cincin itu berlipat ganda dan dengan cepat menjadi surat dering yang menutupi seluruh ruang sebelum Lin Tatian memblokir serangan yang masuk. Meskipun Blade Qi milik Chen Fan mampu memotong surat cincin seperti mentega, Lin Tatian mampu lolos menggunakan beberapa momen berharga itu. Kekuatan yang luar biasa. Saya yakin Anda mampu membunuh Lei Qianjue. Lin Tatian meluncur kembali ke permukaan air yang licin, dan kemudian menatap Chen Fan dengan tatapan serius. Yah, kuharap aku bisa mengatakan hal yang sama tentangmu. Chen Fan menarik kembali Blade Aura dan menutup jari-jarinya seolah sedang mengambil sesuatu. Tiba-tiba, selusin tunas air muncul dari sungai dan terbang menuju Lin Tatian seperti jari-jari yang panjang. Nak, aku tidak tahu bagaimana kamu bisa mencapai kekuatan seperti itu, tapi kamu tidak boleh menganggap remeh aku. Lin Tatian menginjakkan kakinya di atas air dan berkata dengan dingin, saya akan memanjakan Anda dengan kudeta keluarga Lin. Seni kiblat, bentuk. Tiba-tiba, cahaya putih keluar dari mulutnya. Dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan pada saat itu, sudah mulai berbentuk fisik. Setelah dia menyatu dengan truki yang tak terhitung jumlahnya, itu sekeras berlian dan sefleksibel sutra. Cahaya putih berkilau menggeliat seperti naga dan berputar di sekitar Lin Tatian sebelum menukik ke dekat sungai, menelusuri garis putih bersinar di udara. Setiap kali ia mendarat di kecambah air, kecambah tersebut akan hancur, berubah menjadi percikan air. Seni transformasi naga dan ularku didasarkan pada seni pedang Qi. Lin Tatian tertawa bangga, karena kamu telah memblokir transformasi naga dan ular, aku ingin tahu apakah kamu dapat melakukan hal yang sama dengan Blade Qi yang berusia 1 dekade di mulutku. Dengan peluit bernada tinggi, cahaya putih melonjak ke langit dan kemudian jatuh ke Chen Fan. Lin Tatian telah memperkuat dan mengolah Blade Qi di mulutnya selama lebih dari 1 dekade dan oleh karena itu dia yakin bahwa Blade Qi mampu membunuh Grandmaster Transcendent yang paling kuat sekalipun. Sayang sekali cederaku menghalangiku untuk kembali ke kondisi semula. Kalau tidak, kekuatan dalam serangan ini seharusnya mencapai tingkat keabadian. Lin Tatian menghela nafas dan kemudian melihat ke arah Chen Fan. Dia berharap melihat Chen Fan diukir menjadi dua oleh pedangnya. Yang mengejutkan, Chen Fan telah menghapus semua tindakan perlindungan. Dia membusungkan dadanya untuk menyambut cahaya putih yang masuk. Cahaya menembus langit seperti sambaran petir dan menabrak dada Chen Fan. Namun, itu tidak menembus daging Chen Fan, malah bergetar menjadi cahaya terang yang tak terhitung jumlahnya seperti panah kaca. Ini tidak mungkin. Lin Tatian sangat terkejut hingga hampir kehilangan keseimbangan dan jatuh ke sungai. Blade Qi yang mampu menembus pelat baja bahkan tidak membuat kulit Chen Fan penyok. Tubuh seperti apa yang dia miliki? Apakah itu terbuat dari berlian? Mungkinkah dia mencapai tubuh intan? Bahkan master pemurnian fisik terkuat pun tidak akan mampu menahan serangan frontal dari Blade Qi-nya. Sudah kubilang, kamu hanyalah serangga di mataku. Chen Fan berkata dengan acuh tak acuh. Lin Tatian lebih kuat daripada kebanyakan Grandmaster lain yang dia temui sejauh ini. Namun, cedera lamanya telah mengurangi kekuatannya dan membuat kekuatannya lebih rendah daripada Lei Qianjue. Blade Qi dibentuk setelah puluhan tahun memanfaatkan truki dan bisa menyaingi kematian pedang terbang yang sebenarnya. Namun, bahkan pedang terbang asli pun akan hancur berkeping-keping jika mendarat di badan panjang umur Azuretir milik Chen Fan, apalagi yang palsu. Chen Fan perlahan mengangkat lengannya. Ledakan, suara gemuruh terdengar tinggi di langit. Lalu ada seberkas cahaya berwarna biru muncul dari awan. Chen Fan menarik lengannya ke bawah, memerintahkan energi di langit untuk menyerang Lin Tatian seperti palu. Teknik macam apa ini? Pemandangan itu membuat takut hantu hidup dari Lin Tatian. Dia berhasil mundur dan memanggil awan energi gelap untuk melindungi tubuhnya. Namun, pertahanannya tidak berguna di hadapan energi berwarna biru. Ia mampu menghancurkan kendaraan lapis baja apalagi Lin Tatian.
Bahkan Grandmaster pemurnian fisik seperti Lei Qianjue tidak akan mampu bertahan dari serangan itu. Bam! Milik Lin Tatian tergencet menjadi bubur berdarah dari pinggang ke bawah dan jatuh ke sungai yang berdeguk. Tubuh bagian atasnya masih dikelilingi oleh energi gelap yang menopangnya di atas sungai. Tangan Agung Qin Na Roh terhubung Kayu Yi. Itu adalah seni bela diri abadi yang datang dengan badan panjang umur Azuretir. Hanya para penggarap 5 elemen sekte abadi yang telah mencapai roh terhubung yang dapat melakukannya. Chen Fan dapat menggunakannya berkat badan panjang umur Azuretir. Meskipun dia hanya bisa menggunakan 1/10 dari kekuatannya, itu cukup untuk membunuh Lin Tatian seperti meremukkan semut. Tanpa kekuatan ilahi, dan tanpa menggunakan teknik hipersonik, Chen Fan telah menggunakan kudeta mereka untuk membunuh Grandmaster lainnya. Kamu tidak bisa membunuhku, aku adalah Grandmaster keluarga Lin. Aku adalah Lin Tatian yang tak terkalahkan. Melihat Chen Fan mendekatinya, beberapa kata berhasil keluar dari Lin Tatian yang sekarat. Chen Fan bahkan tidak berhenti sedetik pun. Dia menusuk bagian tengah dahi Lin Tatian dengan jarinya, mengakhiri penderitaannya. Saat itu, Tang Yuanqin baru saja tiba di medan pertempuran dan menyaksikan pukulan mematikan Chen Fan. Tuan Chen. Tang Yuanqin tercengang dengan apa yang dilihatnya. Dia berdiri diam tak percaya. Dia telah melihat foto Chen Fan dan karena itu dia langsung mengenali Chen Fan. Hatinya tenggelam ke dasar. Tang Yuanqin telah melihat kedua Grandmaster bertarung di sungai saat Blade Ki dan Ki Energy melesat ke segala arah. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa salah satu Grandmaster adalah Chen Fan dan dia menang. Chen Fan tidak meliriknya sekilas dan kemudian menghilang dari pandangan dan muncul kembali di kediaman keluarga Seng. Dia melihat Seng Ronghua masih mengerjakan puing-puing yang jatuh yang menjepit kakinya. Ada ponsel di dekatnya dan layarnya masih menyala. Dia pasti menelepon seseorang. Ketika dia akhirnya melihat Chen Fan, kehidupan terkuras dari wajahnya. Kemunculan Chen Fan berarti Lin Tatian terbunuh atau melarikan diri, tidak ada yang membantu situasinya. Melihat tatapan acuh tak acuh Chen Fan, Seng Ronghua menggigil. Dia tahu bahwa Chen Fan telah memutuskan untuk membunuhnya. Dia berteriak putus asa, ada banyak orang yang bekerja untuk saya di luar rumah, apakah kamu tidak takut balas dendam? Apakah kamu menelepon Shen Junwen? Chen Fan menginjak ponselnya dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Kemudian dia berkata dengan tenang, jangan khawatir, kamu akan segera bertemu dengan putramu. Bukan hanya putramu tetapi seluruh keluarga Seng akan bergabung denganmu di sana. Apa maksudmu? Seng Ronghua terkejut. Chen Fan dengan tenang menggeser jarinya untuk membuat beberapa isyarat tangan untuk memanggil jaringan cahaya berwarna azure yang membentuk arai. Dharma yang rumit. Chen Fan biasa menggunakan susunan Dharma arai yang sama untuk membuat prasasti kehidupan abadi. Prasasti kehidupan abadi membutuhkan waktu cukup lama untuk dia gunakan, tetapi karena dia telah mencapai pencerahan etiril, itu hanya berjalan-jalan di taman. Tidak diragukan lagi bahwa kekuatan mantra Dharma tidak dapat dibayangkan. Prasasti dimensi kekosongan, seru Chen Fan. Lampu berwarna azure berubah bentuk lagi dan membentuk prasasti jimat dengan garis dan anggukan yang tak terhitung jumlahnya. Prasasti yang berkilauan itu memberikan sensasi promosi yang luar biasa seolah-olah itu adalah peta bintang kuno. Api kekuatan ilahi. Chen Fan berteriak lagi. Dia menangkup salah satu matanya, dan sepertinya mengeluarkan api kemasan dari rongga matanya. Nyala api itu berukuran kecil, tetapi membara dengan sangat kuat sehingga dapat membakar keseluruhan jalinan realitas. Ini adalah benih dari mata emas api Li. Kehilangan benih ini, Chen Fan harus memulihkan diri setidaknya selama sebulan untuk mendapatkan kembali Li Fire Golden Eyes miliknya. The Lure of Bloodline, teriak Chen Fan untuk ketiga kalinya. Chen Fan membanting Seng Ronghua dengan tangan kanannya dan entah bagaimana darah mulai muncrat dari seluruh pori-pori dan lubang di tubuh Seng Ronghua. Darah ini menyatu, membentuk bola berdarah saat Seng Ronghua melolong kesakitan. Darahmu akan melengkapi kutukan kematianku. Chen Fan menginjak tanah dengan ringan, tetapi bahkan Tang Yuanqin dari jauh pun bisa merasakan getaran bumi. Bagan bintang, api emas, dan bola darah akhirnya menyatu menjadi api merah. Nyala api menembakkan selusin benang tak kasat mata ke langit malam. Chen Fan telah memerintahkan mereka untuk mencari saudara sedarah Seng Ronghua. Kutukan kematian garis darah 10.000 sekte Dharma, selesai. Chen Fan bergumam dengan acuh tak acuh. Kali ini, dia akan membantai keluarga Seng dan membalaskan dendam ibunya.
10.000 sekte Dharma terkenal karena kutukannya. Makhluk abadi sempurna yang mengikuti sekte ini mampu melontarkan kutukan dari satu ujung alam semesta untuk membunuh seseorang di sisi lain alam semesta. Kemampuan kutukan untuk melampaui batasan ruang dan waktu ditakuti oleh sebagian besar penggarap sekte lain. Kutukan kematian garis darah adalah mantra terkenal dari 10.000 sekte Dharma. Dengan darah yang cukup sebagai petunjuk, ia mampu melacak semua orang yang terkait dengan darah tersebut dan membunuh mereka semua. Kekuatan Chen Fan hanya memungkinkan dia untuk mencari di seluruh dunia, namun, tokoh-tokoh kuat di 10.000 sekte Dharma akan dapat menggunakan seni tersebut dan mencari di seluruh alam semesta. Pembunuhan pertama, Chen Fan menyambungkan garis yang hampir tak terlihat seperti yang dia lakukan pada gitar. Salah satu ujung garis tak kasat mata menghubungkan bola api merah menyala sementara ujung lainnya melesat ke kejauhan. Chen Fan menelusuri garis tersebut dengan kehendak ilahi dan garis tersebut membawanya ke klub swasta. Ada dua pemuda yang duduk bersama dua gadis berpakaian minim. Mereka sedang minum dan bernyanyi karaoke. Tuan Muda Seng, ini adalah pertunjukan kekuatan yang luar biasa dari keluarga Seng kali ini. Bahkan bintang baru yang sedang naik daun, keluarga Chen dihancurkan oleh grup Wan Rong dengan satu pukulan. Kata salah satu pemuda berwajah berminyak. Tentu saja, keluarga Chen bukan apa-apa, mereka seharusnya tahu lebih baik daripada bersaing dengan kita untuk proyek East Mountain Meadow. Tuan Muda Seng berkata sambil tersenyum puas. Paman keduaku adalah orang terkaya di Jiangbei. Dia memulai dari nol dan mendirikan grup Wan Rong. Cacing-cacing menyedihkan di keluarga Chen itu tidak bisa dibandingkan. Tetapi saya telah mendengar bahwa Tuan Chen dari Jiangbei juga berasal dari keluarga Chen. Seseorang menyela. Hehe, Tuan Chen. Tuan Muda Seng menyipitkan matanya dan berkata, mulai hari ini, dia tidak akan ada lagi. Hanya ada satu hal yang menunggu bagi mereka yang berani menentang keluarga Seng, kematian. Oh, keluarga Seng akan menyingkirkan Tuan Chen. Semua orang terkejut dengan wahyu tersebut. Sebagai orang paling berkuasa di Jiangbei, Tuan Chen setara dengan Tang Yuanqin. Dia juga memimpin banyak taipan di Jiangbei dan bisa menggunakan banyak mantra Dharma yang kuat. Orang-orang sulit sekali percaya bahwa keluarga Seng akan berhadapan dengan sosok perkasa seperti itu. Baik. Apapun yang sudah dilakukan, sudah selesai. Sebaiknya aku beritahu kalian, Tuan Muda Seng berkata dengan bangga. Kami menghabiskan lebih dari 1 miliar yuan dan mempekerjakan 3 pemimpin pembunuh surgawi untuk menyingkirkan Chen Fan. Bahkan Zhang Donghai, orang terkaya di provinsi Jiangnan, tidak akan lolos dari pembunuh mereka, apalagi Tuan Chen. Pembunuhan surgawi. Semua orang tersentak. Meskipun pembunuhan surgawi bukanlah sekte terkenal di kalangan seniman bela diri, namun mereka terkenal sebagai kelompok pembunuh yang kuat di kalangan kelas elit masyarakat Tiongkok. Dalam dekade terakhir, mereka telah membunuh banyak orang kaya dan berkuasa di Tiongkok. Tuan Chen tidak akan lolos jika ketiga pemimpin pembunuh surgawi mengejarnya. Seseorang mengeluh, mulai hari ini, keluarga Seng akan naik ke tampuk kekuasaan. Banyak orang memandang pemuda itu dengan emosi yang rumit. Meskipun dia hanya keponakan Seng Ronghua, status sosialnya pasti akan meningkat seiring dengan semakin kuatnya keluarga Seng. Hahaha, Tuan Muda Seng tertawa terbahak-bahak. Dia sudah lama menunggu momen ini. Setelah keluarga Chen akhirnya dicopot, keluarga Seng akhirnya bisa mendapatkan pijakan yang kokoh di kota Jin. Tunggu, kenapa semua orang menatapku dengan aneh? Tunggu. Kenapa aku tidak bisa merasakan tubuhku? Tunggu. Apa ini? Tidak. Di bawah tatapan terkejut semua orang, pemuda yang tertawa 1 detik yang lalu telah berubah menjadi bola api yang menyala-nyala. Apinya berwarna merah darah, dan keluar dari dada Tuan Muda Seng, dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Kedua gadis murahan yang memakai riasan tebal lari ketakutan setelah melihat seperti apa Tuan Muda Seng. Terlepas dari perkembangan yang mengejutkan, semua orang merasa menarik bahwa nyala api hanya membakar Tuan Muda Seng tetapi tidak membakar yang lain, bahkan sofa yang dia duduki pun tidak. Dalam beberapa detik, api melahap tubuh Tuan Muda Seng dan bahkan abunya. Seolah-olah api telah menghapusnya dari matriks. Itu, semua orang terkejut dengan pemandangan itu, wajah mereka memucat seolah-olah baru saja melihat hantu. Seseorang yang hidup terbakar sendiri dan menjadi tidak ada apa-apanya. Selain kunci mobil dan dompet Tuan Muda Seng yang masih ada di atas meja,
tidak ada bukti bahwa Tuan Muda Seng pernah ada di sana. Adegan ini terjadi tidak hanya di satu klub swasta itu tetapi juga di banyak lokasi lain di kota Jin, serta kota Chuzhou. Bocah kaya dari keluarga Seng tiba-tiba terbakar sendiri dan menjadi kehampaan. Anggota elit keluarga Seng yang menikmati momen diam-diam bersama majikannya menghilang setelah terbakar sendirian. Anggota senior keluarga Seng yang dikelilingi cucu tiba-tiba menghilang. Pembunuhan ke-7, pembunuhan ke-8, pembunuhan ke-73. Chen Fan menyambungkan kalimat itu dengan lembut dan hati-hati dengan penuh emosi seolah-olah dia sedang bermain solo gitar. Setiap gerakan senar akan mengirimkan gelombang energi ke ujung saluran penerima. Setiap tali akan merenggut satu anggota keluarga. Seng, biarlah mereka manula, pria parubaya, remaja, atau anak-anak, selama mereka berhubungan dengan Seng Ronghua, mereka sudah mati. Sayang sekali saya hanya bisa melacak garis keturunan dalam 4 generasi. Tapi itu sudah cukup. Saya juga tidak ingin membunuh terlalu banyak orang tak bersalah. Chen Fan berpikir dengan tenang. Dalam waktu kurang dari 1 menit, dia telah membunuh 73 nyawa dan hampir menyingkirkan seluruh keluarga Seng. Namun, dia tampak apatis terhadap almarhum. Sebagai penguasa langit mistik utara, Chen Beixuan telah membantai sekte yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan melenyapkan seluruh ras. Miliaran bahkan triliunan nyawa hilang di tangannya. Jadi menyingkirkan keluarga Seng bukanlah apa-apa baginya. Hanya 2 saja, yang satu adalah Shen Junwen dan yang lainnya adalah. Dia melihat ke dalam bola api yang menyala itu dengan hati-hati dan berkata, hanya ada 2 jalur tersisa yang terhubung ke bola api. Satu jalur mengarah ke suatu tempat di kota Jin, sementara jalur lainnya membentang jauh, dari Tiongkok hingga ke luar negeri. Meski kehilangan hampir seluruh darahnya, Seng Ronghua masih hidup. Dia tidak bisa lagi berkata-kata, jadi dia menatap Chen Fan, memintanya untuk menyelamatkan nyawanya. Setiap kali Chen Fan membunuh salah satu anggota keluarga Seng Ronghua, adegan itu akan terjadi dalam bola api. Oleh karena itu, Seng Ronghua menyaksikan Chen Fan membunuh seluruh keluarganya. Penyesalan dan penyesalan dalam dirinya tak terlukiskan. Jika dia harus memilih lagi, dia tidak akan pernah memilih untuk main-main dengan iblis. Ya, iblis. Tidak ada orang normal yang bisa menggunakan kutukan untuk membunuh semua orang yang berhubungan dengannya. Perbuatan keji ini hanya bisa dilakukan oleh setan dan setan neraka. Tang Yuanqin juga melihat semuanya sambil bersembunyi di balik dinding. Hanya keturunan Grand Magus dari sekte penyihir hantu yang bisa melakukannya. Aku hanya mendengar tentang kutukan kematian garis darah dalam legenda tetapi tidak pernah menyangka akan melihatnya secara langsung. Kemampuan Master Chen seharusnya membuat magus terkenal dari selatan pun bisa melakukannya. Asia Timur merasa malu pada diri mereka sendiri. Kutukan kematian garis darah benar-benar menakutkan. Faktanya, ini adalah pertama kalinya mantra sekuat itu digunakan di bumi. Kutukan itu bisa membunuh siapa saja asalkan digunakan pada seseorang yang memiliki hubungan darah dengan korbannya. Sebelum Tang Yuanqin menyelesaikan budidaya pengasingannya, dia berharap untuk mengalahkan Chen Fan dengan kekuatan barunya. Namun, perkembangan tersebut telah merampas harapannya. Dia bukan hanya seorang Grandmaster tetapi juga seorang penggarap Dharma sempurna yang menakutkan. Saya tidak percaya bahwa selama setengah tahun ketidakhadiran saya, makhluk iblis seperti itu akan naik ke tampuk kekuasaan. Tang Yuanqin mengeluh. Sementara itu, Chen Fan menyeret 2 baris terakhir. Pembunuhan ke-74, Seng Junting.